Baik anak-anak Bapak, sebelum kita menerjemahkan surah Al-Fil ini, terlebih dahulu kita baca ayat 1 sampai ayat 5 ya. Ayo kita baca. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Taramihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, sekarang kita lihat terlebih dahulu arti kata atau mufradat dalam ayat 1 surah Al-Fil ya. Alam, apakah tidak? Taro, kamu lihat. Kaifa, bagaimana. Fa'ala, dia berbuat atau bertindak. Rabbuka, Tuhanmu. Bi ashabi, terhadap pasukan atau golongan. Fil, gajah. Adapun terjemahan ayat 1 surah Al-Fil adalah, kita lihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Selanjutnya mari kita lihat arti kata mufradat ayat kedua surah Al-Fil. Alam, apakah tidak? Ya ja'al, dia menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi, dalam, tadlil, kesesatan atau sia-sia. Adapun terjemahan ayat 2 surah Al-Fil yaitu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Selanjutnya arti kata mufradat dalam ayat 3 surah Al-Fil. Wa, dan. Arsala, dia mengirimkan. Alaihim, kepada mereka. Tayron, burung. Ababil, yang berbondong-bondong. Dan terjemahan ayat 3 surah Al-Fil adalah wa arsala 'alaihim tayran ababil. Artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Berikut arti kata mufradat ayat keempat surah Al-Fil. Taramihim, yang melempari mereka. Bihijaratin, dengan batu. Min, dari. Sijil, tanah keras yang dibakar. Dan arti ayat keempat surah Al-Fil adalah taramihim bihijaratin min sijil. Artinya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah keras yang dibakar. Dan berikut arti kata mufradat ayat kelima surah Al-Fil. Faja'alahum, maka dia menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun, makul, yang dimakan ulat. Dan terjemahan ayat kelima surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim makul. Artinya, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Adapun kandungan makna surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 secara umum adalah menceritakan tentang pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun mereka gagal karena mereka diserang oleh pasukan burung ababil yang diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan niat jahat pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Nah, ini adalah foto ilustrasi pasukan bergajah pimpinan Raja Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Namun, sebelum mereka sampai menyerang Ka'bah, mereka tiba-tiba diserang oleh segerombolan burung ababil yang dikirim Allah, lantas menyerang mereka dengan batu panas sehingga mereka tewas dan hancur bergelimpangan. Nah, anak-anak, surah ini dinamakan surah Al-Fil yang berarti gajah, diambil dari ayat pertama surat ini. Mengisahkan tentang pasukan gajah pimpinan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Surat ini juga dinamakan dengan surat Alam Taro, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan? Kata ini diambil dari awal ayat pertama surat ini. Surah Al-Fil mengisahkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, penguasa Yaman kala itu. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan yang sangat besar. Jumlah pasukannya sangat banyak dan diikuti oleh pasukan berkendara gajah. Termasuk Abraha sendiri juga naik gajah. Bahkan gajah Abraha adalah gajah yang paling besar. Pasukan Abraha sama sekali bukanlah tandingan orang-orang Arab kala itu. Bahkan orang-orang Mekah tidak berani melawan. Mereka menyelamatkan diri, lari ke bukit demi menghindari serangan atau serbuan pasukan bergajah Abraha. Namun sebelum memasuki Mekah, Abraha dan pasukannya dihancurkan Allah dengan mengutus burung-burung yang berbondong-bondong. Mereka membawa batu panas dari neraka dan melemparkannya ke pasukan Abraha. Siapa saja yang terkena lemparan batu itu, ia pasti binasa, hancur laksana daun yang dimakan ulat. Abraha tidak langsung mati saat itu di tempat, tapi ia menderita luka-luka hingga kemudian tewas dalam perjalanan pulang ke Yaman dalam kondisi hina dan sangat mengenaskan. Nah, anak bapak, pada tahun ini disebut dengan tahun Fil atau tahun gajah karena terjadinya penyerangan pasukan bergajah terhadap Ka'bah. Nah, di tahun ini pula lah Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun Fil atau tahun gajah. Anak-anak, berikut adalah rangkuman makna kandungan yang ada dalam surah Al-Fil. Yang pertama, surah Al-Fil ini mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Surah Al-Fil ini mengajak Nabi Muhammad SAW dan umatnya, juga orang-orang Quraisy, untuk senantiasa memperhatikan kekuasaan Allah, bahwa kekuasaan Allah tidak bisa ditandingi. Surah Al-Quraisy mengingatkan akan nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Quraisy dan penduduk Mekah,
di mana Allah melindungi mereka dari pasukan bergajah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan melindungi Ka'bah yang ada di tengah-tengah Mekah atau di tengah-tengah kaum Quraisy. Surah Al-Fil mengingatkan kepada kita akan kekuasaan Allah. Allah yang maha berkuasa. Segala kekuasaan tunduk di bawah kuasanya Allah. Maka siapa yang dilindungi Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memusnahkannya. Sebaliknya, siapa yang ingin dihancurkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat melindunginya. Terakhir, bahwa sangat mudah bagi Allah untuk melindungi siapa saja yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa saja yang ingin dihancurkannya, dan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan jalan atau cara untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan mengenai makna Surah Al-Fil ya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.